Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak Angkatan 10 di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Narti Hidayah dari SMP Negeri 2 Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yakni Bapak Jaini SPD MM dan Bapak Khairul Amri SPD. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya adalah tujuan aksi nyata saya. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Adapun tolak ukur aksi nyata saya adalah yang pertama, terlaksananya diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Yang kedua, terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan wali kelas dengan murid. Yang ketiga, warga sekolah saling berintegritas dalam menjalankan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Dan yang keempat, segitiga restitusi menjadi alat utama dalam menyelesaikan persoalan kelas. Berikutnya adalah lini masa atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan, yakni yang pertama berkoordinasi dengan kepala sekolah di SMP 2 Koto Kampar Hulu dan sekaligus meminta izin untuk melakukan diseminasi tentang konsep budaya positif kepada rekan guru di SMP. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi konsep budaya positif. Dan yang ketiga, menyusun keyakinan kelas dan menempelkannya di dinding kelas. Selanjutnya adalah dukungan. Adapun dukungan untuk kegiatan ini adalah saya sangat mengharapkan dukungan dari kepala sekolah, wali kelas, guru BK, rekan guru, murid, dan orang tua murid di rumah. Selanjutnya sarana prasarana. Adapun sarana prasarana yang saya butuhkan yakni dalam membuat keyakinan kelas, kertas karton, kertas post-it, spidol, penggaris, dan lain-lain. Dalam melakukan diseminasi, saya juga memerlukan infokus, laptop, dan lain-lainnya. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan sosialisasi dari teman sejawat CGP Angkatan 10 tahun 2024 oleh Bu Narti Hidayah SPD. Selawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya sebagai protokol yang akan menyampaikan pembukaan dari acara sosialisasi ini. Pertama, sambutan dari kepala sekolah kita, Bu Puji
MSI. Untuk Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama sekali kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpah rahmat taufik hidayahnya kita masih berkumpul dalam rangka mencari ilmu. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada qudwatun hasanah, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Dengan memperbanyak sholawat, kita harapkan syafaatnya nantinya di yaumul mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Narti Hidayah SPD selaku CGP Angkatan 10 tahun 2024 yang menjadi narasumber hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu staf, Bapak Ibu guru staf SMP 2 Kota Kampar Hulu. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya sebagai kepala sekolah pertama sekali mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Saya bangga menjadi kepala sekolah, terutama kepada CGP Angkatan 10. Ya, dengan kegiatan CGP ini diharapkan ada perubahan yang baik, khususnya dalam pembelajaran di kelas, terutama dalam materi budaya positif. Ini sangat mendukung, ya, sangat berperan, sangat penting kita pelajari dan kita praktekkan di dalam kelas dan di dalam sekolah kita. Mudah-mudahan kegiatan hari ini memberikan manfaat yang besar kepada kita semua, bisa kita cerna, bisa kita pahami, dan bisa kita laksanakan, sehingga visi misi sekolah kita dapat terwujud sesuai dengan harapan kita bersama. Mungkin demikian ya sebagai pengantar. Bapak Ibu guru, selamat nanti mengikuti kegiatan ini dengan baik. Ya, bertanyalah apa-apa yang tidak diketahui. Ya, berilah pendapat apa yang ingin disampaikan, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu ya, sebagai kepala sekolah sekali lagi saya berterima kasih dan bangga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Kita melangkah ke acara berikutnya, yakni menyampaikan materi pemahaman budaya positif oleh Ibu Narti Hidayah SPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa bersama hadir di kantor Majelis Guru yang tercinta ini. Salawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada Nabi Muhammad dengan berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Pujiati MSI selaku kepala sekolah kita di SMP 2 Kota Kampar Hulu. Yang saya hormati dan muliakan yaitu teman rekan-rekan sejawat, Bapak dan Ibu guru SMP 2 Kota Kampar Hulu beserta staf dan tata usaha. Baiklah, di sini saya mau meluruskan, mungkin saya bukan narasumber tapi berbagi
dari materi atau pelajaran yang sudah kami dapatkan di CGP Angkatan 10 ya Bapak Ibu. Nah ini adalah tugas pada modul 1.4 yakni budaya positif. Alhamdulillah sudah berlangsung lebih kurang 2-3 bulan ya. Dan nantinya tugas ini akan diupload ke LMS dan kami juga belajar tiap hari online ya Bapak Ibu, ngirim tugas dan belajar online. Baiklah, saya akan melaksanakan menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif. Adapun budaya positif itu yang pertama, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi. 6, posisi kontrol. 7, keyakinan kelas. Dan 8, restitusi atau segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita tenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua perhatian untuk fokus. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan demi nanti terciptanya cita-cita kita dari visi kita bersama kemarin untuk fokus atau berpusat pada murid, memberikan pelayanan yang terbaik untuk murid kita. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke, sekarang boleh dilihat di depan. Coba, boleh ya? Boleh. Ada A dan B, boleh yang di depan dengan yang di belakang atau yang sama berdekatan dengan teman rekan kita aja. Siapkan kertas, kemudian ditulis, kemudian dikepal, dan kawan yang di sebelah atau yang di belakang atau yang di depan terserah berusaha membuka kertasnya. Boleh? Ini adalah pembukaan dari materinya. Tulisannya rahasia ya. Ya. Boleh suka-suka saja. Nanti kawan kita berusaha membuka kepalan yang ada di tangannya. Apakah berhasil atau tidak? Kemudian Bapak Ibu guru berusaha bagaimana supaya tangan dari kawan atau rekan guru untuk bisa terbuka. Bagaimana caranya? Apakah dibujuk atau dipaksa atau diancam mungkin? Atau mau dikasih iming-iming? Nggak boleh tahu. Itu terserah aja. Ya, terserah. Oh, dia aja. Dek. Iya, dia yang mulai, Pak. Masih sibuk. Ya, nanti tanya kawan yang di belakang apa isinya. Tolong Kak Azul. Coba buka Pak Azul. Gimana cara bukanya? Ngomong kayak atau langsung buka? Dirayu dulu lah. Kamu mau mana bukanya? Ini tangan ibu yang perempuan nih. Ya, Saya. Coba, berani enggak? Nah, buka. Kan arti Bapak merayu. Boy pantun lu. Azul. Bapak merayu kok. Dia dijimat-jimati. Kirim doa. Udah Ibu. Pasti buka. Direkam nanti. Pasti dibuka tuh. Siapa yang berhasil membuka kita kasih hadiah. Bu, kalau kayak gini enggak Kita berani. kasih hadiah. Ibu kalau kayak gini enggak berhasil uang kali. Bujuk lah ibunya. Mana cara bujuknya? Ngomonglah. Contoh bujuk gini Bu. Bu, apa tuh Bu? Apa itu Bu? Bukalah kasih dia 1 juta bilang. Apa lagi? Kalau semakin kuat itu enggak terbuka lanjut atau Cari caranya. Cari caranya gimana dia mau buka. Nah, aku. Mengancam, menghardik, merayu, Aku, Bu. menyuap. Kamu dirayu lah.
Belum ngerayu dia minta ngerayu tuh. Udah ngerayu kok. Bu cantik. Apa dia bilangnya? Apa isinya? Saya tidak bisa merasa kata-kata lagi kok. Tidak punya istrinya. Kamu berusaha lah. Kuitis lagi ya. Buka lah. Ini buka aja lah. Kami enggak, Bu, kalau enggak Bu Dah. buka besok ya. Jangan buka punya apa? Kalau enggak buka pulang dah. Baik, tepuk tangan untuk Marlina udah berhasil, Pak Zul dan Bu Lisna tadi berhasil. Ya, bagus, tepuk tangan untuk semuanya ya. Hadiahnya bisa diambil di kotak Aquagelas. Ibu tulisannya dibilang Boleh. jangan kuat-kuat. Ibu Marlina. Bagaimana cara mereka untuk membukanya? Oke. Kata oke. Kalau ini bahagia, butuh kebahagiaan. Ya, mantap. Tepuk tangan untuk semua Bapak Ibu guru SMP 2 Kota Nomor 10 yang hebat-hebat sekali ya. Oke, sebenarnya itu tujuannya bahwa intinya posisi kontrol itu bukan ada pada kita, tapi bukan ada pada kita, tapi pada orang lain. Kalau masalah membuka kertas, tapi nanti akhirnya kita bisa mengontrol orang tersebut dengan cara dan langkah-langkah yang benar. Inilah pembelajaran dari budaya positif. Ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita merasa kita bisa mengontrol murid. Kemudian dengan belajar budaya positif, menghilangkan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sebenarnya saya sangat beruntung ya Bapak Ibu bisa ada di CGP ini. Saya juga belajar. Mungkin selama ini saya dalam melakukan atau interaksi dengan murid kita, kadang cara yang dilakukan itu salah. Padahal selama ini kita merasa itu benar. Padahal sebenarnya salah. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Inilah yang dihilangkan dari paradigma selama ini. Bisa dilihat Bapak Ibu. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan yang selama ini mungkin saya atau beberapa dari kita pernah melakukannya. Dan yang sebenarnya teori kontrol itu semua perilaku itu sebenarnya ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Yang di teori kontrol yang setelah kami pelajari hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak bisa orang lain mengontrol kita. Kita mau A ya, kita laksanakan A. Orang lain hanya bisa memberikan pendapat dan nasihat. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Yang kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Setelah kita bujuk, kita paksa lagi. Sering seperti itu. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir model berpikir menang atau kalah. Dan yang sebaiknya itu di teori kontrol model berpikir menang. Lanjut disiplin positif. Kebanyakan Bapak Ibu guru hebat semuanya, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bahkan tidak digunakan sama sekali. Makna dari disiplin itu sendiri yaitu berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Sokrates dan Plato.
Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, inilah semua ringkasan sebenarnya ya pada modul 1.4 yang dipelajari, dan bagian-bagian besarnya makna disiplin, kemudian teori motivasi, yakni motivasi kita atau murid itu sebenarnya apa untuk mengerjakan tugas. Ada yang pertama itu hanya menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga menghargai diri sendiri. Jadi sebaiknya dimulai dari kita dulu. Kita harus memiliki teori motivasi yang paling bagus itu yang nomor 3, menghargai diri sendiri. Seperti itu juga ke murid, dia tidak karena takut hukuman, dia karena udah tahu itu adalah sesuatu itu bermanfaat untuk dia dan untuk menghargai dirinya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, yakni diantaranya yaitu yang ada pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Yang 5 ini atau yang 6 ini harus kita adakan dulu atau kita munculkan dalam diri kita. Kemudian kita juga harus bisa memunculkan pada anak murid atau anak didik kita. Sebenarnya tujuan kita itu apa sebagai pendidik, Bapak Ibu? Tujuannya apa? Kalau sebenarnya menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau intrinsik tadi yaitu memang dia dari dalam hatinya ingin disiplin. Kalau ekstrinsik tadi yang nomor 1 dan nomor 2 yaitu takut hukuman atau ingin hadiah. Ini adalah nomor 1 atau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang akan bertindak untuk menghindari masalah yang akan timbul. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contoh kecilnya misalnya anak kita takut datang terlambat karena takut dihukum. Berarti masih motivasinya masih yang nomor 1. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pada tingkat motivasi ini orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan didapatkan apabila saya melakukannya. Seperti mungkin yang sering saya lakukan di kelas ya Bapak Ibu, ternyata salah. Kadang-kadang kan saya bawa hadiah kecil-kecilan untuk murid supaya mereka tujuannya sebenarnya supaya semangat dan memperhatikan pembelajaran. Ternyata itu kurang bagus dilakukan, jadi itu motivasi anak yang diharapkan itu bukan intrinsiknya tapi ekstrinsik, ingin mendapatkan hadiah. Yang ketiga ini yang paling bagus dimunculkan untuk kita bersama dan untuk anak-anak murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadikan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut memang dilakukan memang dari dalam hati. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi
berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa? Akan menjadi orang yang seperti ini apa apabila saya melakukannya. Jadi inilah yang paling bagus untuk diterapkan. Lanjut, tujuan dari disiplin positif itu sendiri adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang kita harapkan ada pada anak didik kita. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hukuman dan konsekuensi. Berikut ada 3 pertanyaan ya Bapak Ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu semuanya setuju atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena hukuman itu sifatnya memaksa, bukan menyadarkan diri. Ya bagus, tepuk tangan dulu untuk Bella. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Kenapa Pak Fadil? Alasannya? Setuju itu karena tapi satu lagi Bu, bukan hukuman tapi konsekuensi. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Ya, cuma hukuman itu diganti dengan sanksi saja Bu, bukan hukuman lagi. Konsekuensi. Mereka tidak ada yang namanya hukuman, cuma ada sanksi. Ya, ini pemantik, pertanyaan pemantik. Berarti setuju? Setuju. Tepuk tangan dulu untuk Pak Fadil. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Bu Nur? Setuju? Nah, silakan untuk lebih memahami lagi sama-sama kita isi ada ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang sebenarnya itu yang akan kita tinggalkan itu hukuman diganti dengan konsekuensi. Boleh dijawab? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Ini untuk hukuman anak yang terlambat. Karena terlambat ke sekolah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ini adalah hukuman ya Bapak Ibu. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, betul. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu guru semua. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah ini waktu corona sepertinya. Hukuman, bagus, 100. Yang selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Ya, nanti kita lihat jawaban yang sebenarnya ya, konsekuensi ya. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Kita lihat jawaban yang sebenarnya ya. Itu adalah hukuman. Karena Konsekuensi dan hukuman. Konsekuensi itu masih setimpal, kalau hukuman itu tidak terlalu berat membebankan kepada Kita sama-sama mengerjakan. baik. Inilah perbedaan ya yang bertanya bagus Pak Zul.
Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi akibat dari perbuatan yang dilakukan dan atas kesepakatan bersama antara guru dan murid. Dan yang kedua, membuat anak sakit kalau dihukuman, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini yang tadi ya, udah betul ya jawabannya, cuma yang nomor 5 tadi yang salah ya, yang hukuman. Sedangkan hukuman anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Selanjutnya, kalau di hukuman itu adanya unsur paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus dan anggapan atau tanggapan. Di hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, sedangkan di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk untuk hukuman, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya untuk hukuman, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Untuk hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itulah yang dirasakan oleh anak didik kita kalau kita memberikan hukuman, apalagi di depan teman-temannya. Seperti itu juga mungkin kita. Apa bedanya ya Bapak Ibu? Semua orang memiliki hati dan perasaan. Nah, anak didik kita punya perasaan, kita juga punya perasaan. Coba rasanya kalau kita dimarahi di depan umum, tentu kita malu. Seperti itu juga dengan murid kita, dia juga ada perasaan malu. Nanti yang paling apanya anak yang pendiam sebenarnya, dia tuh diam tapi dia dendam sama kita, itu yang berbahaya. Lanjut. Jelas Bapak Ibu? Jelas sekali. Pak Deki nggak jelas deh. Pakai kacamata gaul Pak. Ini dibandingkan dengan restitusi. Restitusi tadi ada 3 ya Bapak Ibu. Yang paling bagus itu restitusi. Restitusi itu adalah bagaimana kita menyelesaikan jika timbul masalah anak, atau walaupun kita sebagai guru mata pelajaran atau sebagai wali kelas. Itu dengan cara 3 langkah: menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berikut adalah contoh kasusnya, bisa dibaca Bapak Ibu. Nggak bisa. Banyak gambar payung mana? Bang Adel, Warna mana yang suka? aku butuh bantuanmu. Warna jambu, warna pink banyak. Mana kasusnya tadi? Hilangkan tolong payungnya Pak Adel. Atau biar Kau dulu, Pak. Biar, saya aja yang bacakan ya. Nggak bisa dimunculkan. Bang Adel capek lah. Tak bangun nanti, jalan dah ah. Itu apa itu? Dah jalan. Itu lah Pak. kasus tadi. Ini ada, tapi tidak di sana. Ya, dibacakan aja ya Bapak Ibu. Ya. Ya, Pak. Dola kan. Berat. Coba nanti setelah saya bacakan, baru Bapak Ibu jelas tentukan itu posisi kontrol. Ya belum sampai ya ke posisi kontrol ya. Posisi kontrol yang mana yang dilakukan oleh guru tersebut. Sementara posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua itu sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman. Kita sebagai teman, kita posisikan diri sebagai teman dengan anak didik kita. Yang keempat sebagai pemantau,
Dan yang terakhir ini yang paling bagus itu sebagai manajer. Manajer itu adalah tingkat tertinggi yang sudah dikuasai oleh guru. Kira-kira kita masih berada di posisi mana? Teman, nggak bisa sampai ke teman. Ini Mario dan Adi adalah kelas 8 di SMP Tunas Bakti. Pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelasnya. Namanya Bapak Joko. Pak Joko betul. Mario kata Pak Joko. Banyak soalnya. Nanti selemo kalinya. Namanya kan pengertian. Ya sambil diperbaiki ya. Mario, Adi, Bapak tadi dengar dari laporan guru pikir di kantin, sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu, kata bapaknya. Apa yang terjadi? Dan dijawab oleh Mario dan Adi. Ya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main-main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah terlempar kena ke wajah Ibu Dina, kepala sekolah. Kebetulan kepala sekolahnya Bu Dina. Ketika beliau sedang berjalan di luar kantin. Kemudian Pak Joko, kalian main-main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Dijawab oleh Mario dan Adi. Iya Pak, dengan wajah sedih dan muka menunduk. Lanjut Pak Joko bertanya, Adi, ada informasi yang kamu tambahkan? Adi menjawab, kami tidak bermaksud melakukannya Pak. Pak Joko, tapi tidak bisa. Kasih Pak Fadil. Saya baca ya Bapak Ibu. Tapi kami tidak sengaja Pak. Apakah kalian tahu kalian berada dalam masalah sekarang? Iya. Kemudian baiklah Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ini adalah proses restitusi ya Bapak Ibu. Bukan mencari siapa yang salah, tapi Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu, ada alasannya kan? Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu ya Pak. Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan? Mario menjawab, kita harus bersikap baik satu sama lain Pak. Adi, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri Pak. Kemudian Pak Joko menjawab, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian lakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Lalu mereka menjawab tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain, kebutuhan. Bagaimana menurut kalian? Ya Pak. Nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik. Di sini pertanyaan yang pertama, kebutuhan yang mana yang sedang dipenuhi oleh Mario dan Adi? Kebutuhan manusia itu sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, ada yang tahu kebutuhan yang kedua apa? Yaitu kesenangan, yaitu seperti yang dilakukan oleh Mario tadi, bersenang-senang. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang kelima, kebebasan. Yang kelima-lima ini harus didapatkan oleh manusia, bukan murid saja ya Bapak Ibu. Kita juga butuh kebutuhan yang ini. Nah, bagaimana untuk mengadakan itu, murid kita bisa memiliki semua kebutuhan ini biar supaya dia bisa lebih nyaman lagi belajar di sekolah kita. Dan posisi yang dilakukan oleh Pak Joko tadi kira-kira apa posisinya?
Udah sampai ke posisi manajer kira-kira Bapak Ibu? Belum. Kenapa? Udah sampai manajer atau masih memantau? Masih memantau enggak? Kalau belum ada solusi yang diapakan, kalau udah manajer ya Bu? Ya, karena udah sampai ke solusi. Udah sampai ke solusi dan tidak membuat anak. udah ada solusi. Ya, tadi udah. Ya, ada manajer Bu. Ya. Karena sudah ada solusi yang Ya. lainnya. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk semua Bapak Ibu. Ya. Guru SMP 2 Kota Kampar-Hulu. Betulan lah jawabannya. Dan demikianlah mungkin yang dapat saya presentasikan. Apakah ada mungkin tanggapan atau saran dari teman-teman rekan guru? Dipersilakan. Coba buka bagian 5 posisi kontrol itu. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, jadi di sana kan belum dipaparkan bagaimana sih kita pendidik ini nanti kalau pemantau itu seperti apa. Kalau manajer itu seperti apa. Kalau ada pertanyaan itu seperti apa sebaiknya kita menanyakan kepada siswa itu. Dari penghukum itu hukuman seperti apakah yang dikatakan hukuman itu? Apakah masih kalau pemikiran saya seperti dari pertanyaan pemantik tadi, di situ disuruh mencatat. Mencatat itu setimpal bagi saya. Rupanya situ sudah termasuk ke penghukum. Jadi batasannya itu setinggi apa batasan untuk dikatakan sebagai penghukum gitu. Ya, bagus ya pertanyaan dari Bu Ella. Dia dikatakan penghukum sudah jelas tadi, masih ada perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah atas keinginan kita dari guru tanpa ada kesepakatan dengan murid dan tidak seimbang atau kurang seimbang dengan yang dilakukan kesalahannya. Kalau perbedaan antara tingkatan itu tadi sebenarnya sudah jelas ya. Kalau konsekuensi itu kesepakatan antara kita dengan murid dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Ya. Ya. Berarti kalau seandainya kita belum memiliki kesepakatan, ketika nanti kita suruh dia mencatat, berarti itu sudah masuk ke hukuman. Udah kesepakatan. Iya kan, kita belum memiliki kesepakatan nih sama anak. Tetapi dia sesuai yang harus kita berikan. Apakah dia masuk penghukum atau masih termasuk penghukum ya Bu Ella? Berarti Ya. harus dilaksanakan dulu Ya, kesepakatan. dengan anak. Ya. Makanya kita bikin keyakinan atau kesepakatan kelas di awal. Jadi Kesepakatan itu kan ada nanti tuh Bu, di kesepakatan kelas itu yang tidak, maksudnya itu belum termasuk di situ kita kesepakati. Ada kita yang lupa gitu. Jadi kita sesuaikan aja, contohnya lupa membuat PR-nya. Di kesepakatan kita belum masukkan. oh, kalau seperti itu mungkin kasusnya bisa ditanya dulu sama anaknya apakah dia setuju. Kalau sudah setuju sama-sama walaupun belum ada kesepakatan itu udah bisa jadi konsekuensi. Dia setuju melakukannya dan tidak terpaksa karena belum ada di kesepakatan kelas. Nah, bagaimana ranting kita mengatakan itu tuh Bu? Setuju, dia udah setuju nih. Ya Bu, saya bersihkan WC kata dia. Tapi kan kita nggak tahu anak itu terpaksa atau tidaknya gitu. Kan kita cuma nyuruh dia kutiplah sampah itu. Nah, kan itu setimpal bagi kita kan? Itu bagi kita. Kita kan tidak tahu anak itu terpaksa atau tidaknya gitu.
Makanya kesepakatan di awal dikasih pilihan, apakah dia mau ngutip sampah misalnya atau mau menyiram bunga, ada pilihan-pilihan. Ya itu di kesepakatan yang saya tanyakan tadi itu ada kita yang lupa di kesepakatan itu rupanya pelanggaran itu dilakukan. Apakah itu masih termasuk penghukum kita? Atau Masih penghukum. Oh, masih penghukum berarti kita. Tapi harus kita dulu Kesepakatannya. apabila nanti kesepakatan itu di luar itu yang terjadi harus kita ulang lagi kesepakatannya seperti itu. Ya, seperti itu kira-kira Bella. Sesuai dengan kesepakatan dan anak tidak merasa tersakiti dan tetap nyaman melakukannya ya. Jadi kita tidak Paksa. tahu anak itu terpaksa atau tidaknya. Kadang dari mukanya aja kita udah nampak dongkolnya gitu. Padahal kita cuma nyuruh kutip sampah. Apa kita masih sebagai penghukum? Masih penghukum Bella. Kecuali belum sudah ada kesepakatan baru itu konsekuensi. Baru konsekuensi. Kalau terjadi lagi berarti kita udah dikatakan tidak penghukum lagi ya, Ya. walaupun udah konsekuensinya. Walaupun terpaksa anak ini, tapi kita udah memiliki Ya, kesepakatan. udah ada kesepakatan. Berarti kita tidak sebagai penghukum. Tidak seperti sebagai penghukum lagi. Makanya itu pentingnya ada kesepakatan walaupun kita misalnya sebagai wali kelas atau sebagai guru mata pelajaran. Seperti itu. Tapi guru mata pelajaran nanti sebaiknya memiliki juga kesepakatan ketika dia masuk gitu. Ya. Seperti kita kuliah kita memiliki Ya. perkuliahan dulu. Ya, sebaiknya kita sebagai guru mata pelajaran membuat kesepakatan dulu dengan anak didik kita dan dengan murid kita sebelum memulai pembelajaran. Jadi kalau dia melanggar kesepakatan, jadi kita dengan mudah untuk mengingatkan lagi kesepakatan dan dia juga ingat itu adalah kesepakatan bersama dan anak kita juga lebih sadar atas kesalahannya tanpa kita memaksa atau ada unsur hukuman. Jadi kita sebenarnya memunculkan kesadaran pribadi atau kesadaran sendiri dari peserta didik kita, Bapak Bu. Begitu ya, Bella? Berarti nanti kita harus membuat kesepakatan dulu. Setelah itu nanti kalau masih ada pelanggaran berarti kita tidak sebagai penghukum lagi. Betul sekali. Apakah ada lagi? Oh, kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Narti Hidayah yang telah menyampaikan materinya tentang budaya positif. Dari awal kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan daripada materi budaya positif. Banyak sebagai pendidik kita banyak mendapatkan pelajaran, terutama ya yang pertama tadi kalau saya amati dari awal tentang pemberian hukuman kepada anak. Ternyata ketika kita membuka satu kelas atau memulai proses pembelajaran, terlebih dahulu contoh, kalau seandainya kita wali kelas, artinya apa? Hak sepenuhnya kepada wali kelas untuk menyepakati membuat apa-apa saja peraturan yang harus ada di kelas kita. Jadi ketika ini membuat hukuman tadi atau peraturan tadi, kita harus mengadakan kesepakatan antara siswa dan kita sendiri. Kita harus bertanya kepada mereka. Contoh, seandainya sudah kita buat daftar piket, ternyata piket tersebut tidak dilaksanakan dengan baik dengan peserta yang telah ditetapkan. Jadi kita sebelumnya agar hukuman tadi, agar kesepakatan tadi yang kita buat tadi tidak menjadi hukuman, di awal itu kita harus membuat kesepakatan dulu. Kalau misalkan nanti terjadi ada salah seorang siswa kita tidak melaksanakan piket, sebaiknya apa hukuman yang harus kita laksanakan. Jadi kita adakan dulu kesepakatan dengan anak kita, baru itu tidak termasuk kepada hukuman. Seperti itu yang saya cerna dari tadi penjelasan dari pemateri kita, Bu Narti Hidayah. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya, sangat bagus untuk kita terapkan dalam pembelajaran kita. Banyak kesalahan dari saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
carikan sesuatu yang kesepakatan namanya enak supaya agar lebih nyaman. Bagaimana enaknya mau anak ibu di kelas ini nyamannya supaya terjadi lancar pembelajaran IPS kita. Mau atau tidak? Ini keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini harus disepakati selama 1 semester dan itu datangnya dari anak ibu. Apa yang ingin dibutuhkan rasanya, apa yang tidak dibutuhkan, nah ditentukan nanti dalam keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kesepakatan bersama antara guru dan murid selama 1 semester misalnya. Setuju? Setuju. Setelah itu baru kita mulai pembelajaran. Bisa kita mulai. Pertama sekali, ibu akan membagikan kertas. Nanti anak ibu tulis di sini apa yang diinginkan kesepakatan kita. Misalnya saya tidak boleh cabut, tidak boleh terlambat masuk kelas ibu. PR harus dikerjakan tepat waktu, seperti itu. Nanti kita setelah itu nanti ibu bacakan, baru ibu tulis nanti yang mana kesepakatan kita bersama, dan itu kalau sudah disepakati bersama berarti itulah yang jadi patokan kita selama semester ini. Oke? Bisa? Bisa. Oke, ibu bagikan ya. Coba dipikirkan rasanya apa yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pembelajaran dan kenyamanan pembelajaran di kelasnya. Misalnya kebersihan kelasnya juga seperti apa, tiketnya seperti apa. Boleh sama, boleh tidak. Yang masuk di akal ya, yang memang sesuai dengan apa peraturan kelas, apa namanya, sesuai dengan kesepakatan sekolah juga. Ada lagi yang mau apa? Yuk, silakan dibuat. Misalnya permisi bergantian bu, atau minta izin boleh berteman bu. Itu juga kan tergantung saya ibu. Minta izin boleh bawa teman 1 bu karena takut di kamar mandi. Nah, nanti baru kita tanya kawan yang lain setuju nggak? Cuma yang seperti itu harus ada teman tuh. Nanti yang nggak siap tetap sini ya. Udah nih. Kena merah sih. Udah belum? Udah.
Nomor 3. Tidak boleh membawa makanan atau minuman di kelas. Tidak boleh membawa makanan atau minuman di kelas. Siapa yang tahu kalian positifnya yang hebat bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia? Makan dan minum saat jam istirahat saja. Makan dan pakai ya? Pakai. Kalau minum ini bisa lah dari nanti kalau udah haus nanti daripada dehidrasi ya. Kalau makan ini baru agak fatal ya. Minum bisa lah. Saat jam istirahat saja. Nah, nomor 4. Izin pergi WC bawa dengan satu biar tidak takut. Setuju? Setuju. Kalau ada yang lain Bu. Izin Minimal pergi WC keluar boleh bawa teman minimal satu orang saja. Satu orang